Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah dan menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi atau kembali tema kita hari ini, melanjutkan tafsir yang kemarin saja. Karena ini kitab saya cari-cari rawono ini. Enggak ada, baru ketemu sekarang tadi di situ di rak itu. Jadi syarahnya belum dibaca lagi. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Jin kemarin ya. Poin keempat ya. Nah, poin keempat. Poin ketiga dulu. Al-adab wajibun wa lazimun indal hadis anillah subhanahu wa ta'ala. Ayat 10 ya. Wa in a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna lanadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jadi kita ketika berbicara tentang Allah mesti pakai adab ya. Berbicara tentang Allah harus pakai adab. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah ya, para sahabat itu selalu kalau ditanya jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Kita pun harus memiliki adab kepada Allah. Contoh saja dalam berdoa ya. Para nabi, para rasul adalah orang-orang yang paling mengedepankan adab dalam doa mereka kepada Allah. Kalau kita lihat doa para nabi itu mereka di antara adab mereka adalah tidak menyebutkan hajat secara langsung, tetapi lebih banyak memuji dan memujanya. Contohnya misalkan doanya Nabi Ayub alaihissalam itu dengan penuh adab. Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamu rahimin. Doa Nabi Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfin. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi mereka dengan penuh adab ketika berdoa kepada Allah tidak menyebutkan hajatnya langsung, tetapi lebih menyebutkan penderitaan ataupun masalah yang menimpa mereka, seraya banyak mentasbih, memuji, mentahmid Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun dianjurkan kalau dalam berdoa itu memperbanyak pujiannya daripada menyebut hajatnya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Inna rabbaka yuhibbul mahamid." Sesungguhnya Tuhanmu suka puji-pujian. Sesungguhnya Tuhanmu suka apabila dipuji. Dan sebaik-baik pujian kepada Allah adalah pujian Allah pada dirinya sendiri, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di antara sekian tahmid ada yang hamdan katsira, ada yang ahmaduhu, ada yang Rabbana lakal hamdu dan lain sebagainya. Yang paling afdal dari semua kata pujian kepada Allah adalah pujian Allah pada dirinya sendiri, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita lihat surah Al-Fatihah, itu sebelum kita minta kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim, 3 ayat pertamanya itu puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tahmid, kemudian pujian, tahmid juga, kemudian tamjid. Maliki Yaumiddin itu tamjid. Alhamdulillahirabbil alamin itu namanya tahmid. Ar-Rahmanir Rahim itu namanya sana, as-sana. Yang ketiga Maliki Yaumiddin itu namanya tamjid. Setelah kita bertawasul kepada Allah dengan Asmaul Husna tersebut, baru permohonan kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim.
Jadi dalam Al-Fatihah kita bertawasul kepada Allah dengan dua hal. Satu, Asmaul Husna ayat 1 sampai 3, dan yang ayat keempatnya kita bertawasul dengan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta kepada Allah permohonannya. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawasul dengan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka gunakanlah itu untuk berdoa. Sehingga tawasul yang paling afdol itu tawasul dengan Asmaul Husna, sebagaimana perintah Allah yang tadi. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bahkan Allah contohkan itu sendiri dalam surat Al-Fatihah sebagai pembuka Quran. Allah Ta'ala bertawasul dengan, memerintahkan kita bertawasul dengan tadi. Yang pertama bismillahnya itu sudah masuk Fatihah. Yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga ar-rahmanir rahim. Yang keempat maliki yaumiddin. Yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita sebutkan hajatnya. Sehingga dalam tata cara berdoa, di antara adabnya itu satu menyebutkan Asmaul Husna. Yang kedua adalah membaca sholawat. Yang ketiga adalah baru ungkapkan apa permohonan kita. Dan yang terakhir tutup lagi dengan sholawat, yaitu Subhana rabbikal izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang dimaksud dengan memiliki adab kepada Allah dalam segala hal. Utamakan, kedepankan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat, qala Allah Ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maksud bahwasanya seluruh masjid adalah milik Allah dan jangan kamu seru selain Allah. Yang pertama adalah al-buyut allati la yu'bad fiha illallah. Bahwa masjid itu dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang berbuat kemusyrikan di dalam masjid. Ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka melakukan kemusyrikan di tempat-tempat ibadah mereka. Maka Allah melarang umat Islam, Allah melarang Rasulullah, dan ini larangan berlaku bagi kita semua untuk tidak melakukan perbuatan musyrik di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal tersebut pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Sebagai saddu zari'ah atau menutup celah kita berbuat seperti itu, Rasulullah melarang umat Islam menjadikan kubur tokoh-tokoh mereka sebagai masjid atau seperti masjid. Dalam sebuah hadisnya Rasul bersabda, la'anahullahu al-yahud. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Artinya apa? Kubur mereka lebih ramai dari masjid mereka. Kubur mereka lebih mereka betah iktikafi daripada masjid mereka. Kubur mereka jadikan sebagai tempat beribadah. Itu yang dimaksud dengan sesungguhnya Allah telah melaknat Bani Israel karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka di situ ada isyarat kalau Allah menyatakan melaknat orang Yahudi karena menjadikan kuburan sebagai masjid, itu ada isyarat bahwa umat Islam, orang beriman, dilarang menjadikan kubur para tokoh mereka seperti atau sebagai masjid, tempat melakukan peribadatan. Tapi faktanya banyak sekali tempat tokoh agama yang sudah wafat dimakamkan, lalu makamnya itu lebih mereka muliakan, bahkan lebih mereka itikafi daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan mereka lebih ramai daripada di masjid-masjid. Nah, ini isyarat dari ayat surat surat Jin ayat 18 bahwasanya masjid adalah milik Allah dan jangan lakukan kemusyrikan di dalam masjid. Kita mungkin berpikir, kok bisa ada kemusyrikan di dalam masjid? Ada, karena orang-orang dahulu juga menjadikan tempat ibadah mereka sebagai tempat kemusyrikan. Maka tidak heran kalau ada masjid malah dipakai tempat untuk berbuat musyrik. Ini menjadi semacam peringatan atau teguran dari Allah Ta'ala agar kita memelihara masjid
dari segala macam bentuk kemusyrikan, baik yang kecil atau yang besar. Supaya masjid itu adalah lillah, hanya milik Allah dan hanya untuk dipergunakan beribadah kepada Allah dengan penuh tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah wala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid adalah milik Allah dan jangan kalian berbuat kemusyrikan di dalamnya dengan sekutu apapun ahadatnya. Poin kelima dari surat Al-Jin adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Kabir, ada 5 hal yang berkenaan dengan surat Jin ini, ada 5 faidah. Yang pertama, an ya'rifu anna sallallahu alaihi wasallam kama bu'isa ilal insi faqad bu'isa ilal jinni. Yang pertama, hendaklah kita tahu bahwasanya Rasulullah diutus bukan hanya untuk alam manusia tapi juga alam jin. Rasulullah nabi kita adalah nabiul insi wal jinni, nabinya manusia dan nabinya para jin. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah nabi para jin, Rasulullah, karena beliau diutus untuk keduanya. Yang kedua, ini poin 5, tapi dari 5 itu ada poin-poin cabangnya begitu. Yang kedua, an ya'lama Quraisy annal jinna ma'a tamarrudihim lamma sami'ul Qur'ana arafu ijazahu fa amanu bir rasul. Hendaklah orang Quraisy sadar bahwasanya bahkan para jin yang sejatinya adalah memberontak kepada Allah, melawan kepada Allah, ingkar kepada Allah, tapi saat mendengar Quran mereka diam terpaku dengan penuh ketakjuban. Lamma sami'ul Quran arafu ijazahu. Jin saja yang begitu membelot, tapi kalau mau dibacakan Quran mereka diam. Manusia ketika dibacakan Quran malingos. Orang Quraisy dibacakan Quran malingos. Fa'amanu bir rasul, para jin kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi yang kemarin kita jelaskan bahwa bangsa jin itu sama belajar seperti kita, sama menuntut ilmu seperti kita, sama mendengarkan Quran seperti kita. Namun mereka setelah mendengarkan itu pulang ke kaumnya langsung disampaikan kepada kaumnya. Kita mah belum tentu. Mereka langsung paham kepada isi Quran dan kita mah belum tentu. Jadi disebut makhluk cerdas itu memang jin memang cerdas. Disebut makhluk pintar memang jin itu pintar, lebih pintar dari smartphone. Ya. Memahami segala macam bahasa dan juga mendengarkan segala macam ucapan. Itu kelebihan bangsa jin. Jadi yang kedua ini teguran untuk orang Quraisy bahwa jin dengan segala macam pembelotannya kepada Allah, tapi manakala dibacakan Quran mereka tertegun dan merasakan kemukjizatannya. Dan ternyata bergetarnya hati ketika dibacakan Quran tanda keimanan. Alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman yang mukminun haqqo, yang iman benar-benar iman, itu manakala dibacakan Quran zadatum imana, imannya bertambah atau hatinya bergetar ketika dibacakan Al-Quran. Kalau kita kan biasanya dibacakan Quran ya hari-hari saja karena mungkin tidak paham artinya, ya kan? Itulah kewajiban kita talabul ilmi. Sebenarnya wajib kita ini memahami Quran, karena Quran kitab suci kita, wajib memahaminya. Dan untuk memahami wajib bacaan Quran kita mesti paham bahasa Arab. Berlakulah kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sarana atau wasilah untuk melakukan perkara yang wajib maka hukumnya adalah wajib. Berarti belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Memahami Quran hukumnya wajib. Memahami bacaan sholat hukumnya wajib. Dan tidak ada cara memahami hal itu kecuali dengan bahasa Arab. Maka hukum belajar bahasa Arab adalah wajib. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kalau kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mempelajari bahasa Arab fahuwa asim, dia berdosa.
yang tidak mempelajari bahasa Arab dia berdosa. Karena dia adalah bahasa Quran dan bahasa ibadah kita. Bahasa Arab. Bahasa akhirat, ya jelas itu bahasa akhirat. Jadi orang yang tidak mempelajari bahasa Arab maka dia berdosa. Wa huwa asim, kata beliau. Makanya Imam Syafi'i saja orang Gaza, Palestina, belajar bahasa Arabnya 16 tahun. Di mana? Di pedalaman Quraisy. Jadi beliau itu orang lahir di Gaza, masih keturunan Bani Hashim, artinya masih keturunan ahli bait Rasulullah SAW, zuriat kalau bahasa kita sekarang. Nah beliau saja belajar bahasa Arabnya 16 tahun. Kita yang bukan orang Arab, bukan keturunan Bani Hashim dan lain sebagainya, enggan belajar bahasa Arab, bahkan tidak paham satu titik acan. Syafi'i itu Habib ya? Habib, wa min Quraisy, dari nyambung ke Abbas kalau tidak salah. Nanti kita cek lagi. Kalau Quraisynya jelas, tapi nyambungnya ke Bani Hashim lewat siapa itu perlu di murjaah lagi itunya tarikhnya. Yang ketiga, ya tentunya belajar semampu kita. Kalau misalnya belajar sedikit, misalnya banyak ya banyak. Tapi usahakan kita ini belajar bahasa Arabnya. Nah, tidak belajar sama sekali kita tidak menunaikan kewajiban. An ya'lamal qaum annal jinna mukallafuna kal ins. Hendaklah diketahui bahwa jin itu mukallafun, diberi beban syariah seperti halnya manusia. Jadi mereka ada beban syariah yang harus dilakukan, ada ibadah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zikir, mereka baca Quran, dan itu dibebankan kepada mereka. Artinya kalau itu dilanggar, mereka pun mendapatkan dosanya. Jadi jangan takut dengan setan, Pak. Jangan takut dengan jin, karena mereka sendiri sibuk dengan kewajiban-kewajiban mereka. Jadi sarwa sibuk. Jadi kenapa takut dengan mereka? Mereka juga sama diwajibkan sholat, diwajibkan taklif syar'i, semuanya diwajibkan seperti kita. Maka tidak ada celah kita untuk takut kepada mereka, karena mereka juga sama dibebani syariat seperti kita. Poin keempat, an yu'lam annal jinna yastami'una kalamana wa yafhamuna lughatina. Lughatina jamak mana salim. Hendaklah diketahui bahwa jin itu mendengarkan ucapan kita dan memahami bahasa-bahasa. Ya, jadi jin mah tidak perlu Google Translate. Otaknya sudah Google Translate itu jin. Ya. Bahasa apapun mereka paham. Ya, bahasa pun mereka paham. Mereka mendengarkan kita, kita tidak mendengarkan mereka. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Maka Islam menganjurkan agar kita membaca segala macam doa atau bismillah minimal ketika melakukan segala hal. Karena apa? Karena tadi bahwa jin, syaitan selalu mengintai kita, baik dengan godaannya maupun dengan kejahatannya. Berlindung dari itu semua, kita disuruh untuk membaca doa. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, man qala, barang siapa yang membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah inda khurujihi min baitihi, ketika keluar dari rumahnya, kata Rasulullah apa? Faqad hudita, maka dia akan diberi petunjuk di hari itu. Wa wuqita, dan akan dijaga dari segala macam keburukan. Wa kufita, dan akan dicukupkan segala macam kekurangannya, rizkinya, kesehatannya dan lain sebagainya. Wa tanaha anu syaitan, dan akan dijauhkan syaitan darinya. Barang siapa yang keluar rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah sampai akhir, maka dia akan diberi petunjuk, tidak akan nyasar di jalan, tidak akan keliru di jalan, tidak akan salah ngabonceng orang di jalan, tidak akan memasukkan orang sembarangan di jalan. Akan diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi taufik, lalu dijaga dari keburukan, dijauhkan dari setan, dan dicukupkan kebutuhannya. Itu hanya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim saat keluar rumah. Dan fungsi doa memang untuk itu, menjaga kita dari kejahatan yang kita lihat dan kejahatan yang tidak kita lihat. Dan yang terakhir dari poin kelima, faidah surat jin ini adalah
an yazhar annal mu'min minal jin yad'u ghairahu min qabilati ila iman. Nampak dari ayat di atas bahwa kalangan jin yang beriman itu senantiasa mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan jin mukmin atau jin beriman. Meski begitu, meski ada jin muslim, ada jin mukmin, kita dilarang untuk isti'anah, meminta bantuan, meminta perlindungan atau meminta pelayanan dari mereka. Ya, itu ada di poin 2. Al-isti'anah bil jinni mafasiduha kabirah. Berinteraksi dengan jin, meminta bantuan atau layanan dari jin, mafasiduha kabirah. Madaratnya sangat banyak. Belum lagi itu adalah bisa mengarah kepada kemusyrikan. Bahkan mungkin sudah jatuh kepada kemusyrikan karena memohon sesuatu hal yang gaib yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dan mintanya bukan kepada Allah atau selain Allah, maka bisa jatuh kepada musyrik. Ayat eksplisit melarang. Ya, wa minan nasi may ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia ada yang berinteraksi bahkan meminta bantuan kepada jin dan itu hanya menambah kesengsaraan belaka. Itu artinya apa? Itu ada isyarat larangan. Disebut jinnya Islam tidak? Tidak, umum jin semuanya. Kita dilarang berinteraksi dengan mereka. Nanyakan kunci di mana jatuhnya, nanyakan siapa yang melakukan ini atau lain sebagainya. Itu bagian dari isti'anah bil jin yang dilarang. Kemarin sudah kita paparkan panjang lebar kisah Sulaiman alaihissalam. Ya, betul. Ketika beliau menutup kesempatan pada siapapun untuk dapat memiliki dan menguasai makhluk jin ini. Dalam doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan jangan kau berikan kekuasaan sepertiku ini kepada orang setelahku nanti. Karena apa? Karena Sulaiman memiliki kemampuan itu, Allah berikan. Dia memiliki kekuasaan mengendalikan api, air, angin, jin, hewan-hewan, semuanya. Bahkan di antara bala tentaranya ada yang namanya jin, wa minal jin, ya. Kullabannain wa gawas. Sulaiman memiliki pasukan dari kalangan bangsa jin, tugasnya 2. 1 banna. Apa itu banna? Pelaksana proyek infrastruktur. Jadi Sulaiman pengen benteng, nyuruh jin panggilkan benteng pengalus masuk. Cepat gitu. Saya ingin tembok pembatas langsung. Jadi jin itu adalah spesialis infrastruktur. Berarti bisa jadi ya? Bisa. Jadi dia kan makhluk non fisik tapi bisa mengerjakan yang fisik. Bisa. Yang kedua, gawas. Fungsi kedua atau tugas kedua jin yang spesifik itu adalah gawas. Gawas itu menyelam ke dasar laut mencari permata dan berlian serta intan. Jadi kalau Sulaiman ingin perhiasan, tinggal nyuruh jin, jin, panggilkan permata yang paling bagus, intan yang paling bagus, lu'lu wal marjan, yakutan semua. Itu Sulaiman alaihissalam. Kalau ada jin yang melanggar, teu daek digawe atau bangsa orang nama malas, mereka dikerangkeng di penjara. Muqarranina fil asfad, dikerangkeng, diikat fil asfad di penjara-penjara. Nah, saking besarnya kekuasaan Sulaiman yang Allah berikan kepada beliau, itu menguasai seluruh kekuatan di bumi ini. Betul tadi yang berhasil di KN. Ya? Yang berhasil di KN. Jadi kema kalau punya jin teh pangecetkeun perpustakaan. Wah, 5 menit ge beres. Eta pelapon ganti kayuna beres. Markas dia mungkin 3 detik mun ku jin. Berebet. Syaratnya apa itu kerjasama dengan jin? Syaratnya japri kalau itu. Nah, karena kekuasaan seperti itu berbahaya bagi manusia, maka Sulaiman menyadari ini harus ditutup. Harus ditutup. Jadi terakhir orang yang diizinkan mengendalikan bangsa jin adalah Sulaiman. Karena banyak orang berdalih bahwasanya
Sulaiman saja bisa mengendalikan jin, maka kita pun boleh. Itu dari berbagai pandangan itu tidak dapat diterima pendapat seperti itu. Kenapa? Satu, yang terjadi pada Sulaiman adalah mukjizat, bukan khodam-khodaman yang ada akad, yang ada transaksi dengan mereka, yang ada syarat dengan mereka, yang ada ritual dengan mereka. Sulaiman tidak punya. Sulaiman memang Allah berikan kekuasaan mengendalikan mereka dan menghukum mereka yang salah. Kalau orang sekarang mau labelnya ajengan kiai ataupun bahkan dukun sekalipun, ketika mereka memiliki khodam-khodam dari bangsa jin, rata-rata itu dengan amalan. Di antaranya ini, baca surat Al-Jin dengan terbalik. Baca surat jin dihandap ka luhur, ngabelegedeg aya jin. Coba. Ayo tesiin mah coba. Baca surat Al-Jin dari bawah sampai atas. Nanti jin akan datang dan mengatakan, apa yang kau inginkan wahai Kisanak? Apa yang kau inginkan wahai Kisanak? Jadi poin-poin dari surat Al-Jin ini, kita dilarang berinteraksi dengan mereka. Dengan dalih tadi ayat Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, kemarin kita bacakan sebuah riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW pernah sholat, kemudian melintas semacam bola api di hadapannya. Kalau dalam riwayat Muslim disebutkan namanya Ifrit. Ifrit itu sejenis kalangan gegedena para jin lah, tokoh. Kalau Ifrit itu minal jin, itu tokohnya lah. Ketika Nabi menangkap panah api itu, bola api tersebut, beliau tangkap lalu membaca A'udzubillahi minka. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan. Kemudian dilepaskan. Setelah sholat, Nabi balik badan kepada sahabat dan menceritakan, tadi waktu aku sholat, aku melihat bola api dan aku tangkap. Namun aku ingat doanya Sulaiman. Laula doa akhi Sulaiman, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, niscaya aku akan ikat kamu di salah satu pohon di Madinah, biar anak-anak bermain denganmu. Kaulinan barudak, ditewak, di talian, jadi kaulinan barudak. Tapi aku teringat doa Sulaiman. Itu artinya apa? Artinya manusia sejak doa Sulaiman tersebut ditutup kebolehannya menguasai dan mengendalikan atau bahkan menjadikan bangsa jin sebagai pelayan-pelayan. Kalau ulama sekarang mah lebih ketat lagi, tidak boleh berinteraksi dengan jin, karena itu merupakan zari'ah, merupakan celah, merupakan sebab orang pada akhirnya terjerumus lebih dalam. Jadi interaksi saja tidak boleh, karena apa? Karena tadi khawatir. Itu Nabi aja masih bisa tergoda oleh jin, apalagi kita manusia. Jadi misalnya ini ya, kalau ada dengar orang waktu sholat misalnya, terus ada yang melintas jin, itu memungkinkan sekali. Memungkinkan. Kan pernah terjadi pada salah seorang sahabat kan, ketika mau sholat dia dicegat oleh seseorang seolah-olah pulang dari masjid. Pak, tos beres jamaah lagi, padahal ditanya. Sampai beberapa kali ternyata itu jin menghalangi orang pergi ke masjid. Jadi kami aya nu balik ke masjid, kemudian dikasih tahu, geus beres salat nanti balik wae eta bisa jadi jin eta. Karena di dalam hadis kalau orang mau berjamaah, kehabisan berjamaah saja di masjid, maksudnya salat di masjid. Dia mendapatkan pahala berjamaah. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, namun berjamaahnya sudah selesai dan dia sholat munfarid, maka kata Rasulullah dia dihitung telah berjamaah. Gitu. Dengan hadis itu harusnya ketika orang mau niat ke masjid berangkat sholat, ada orang mencegah di jalan, sudah selesai, nggak apa-apa, ke masjid saja, sholat di masjid. Kita pulang dari mana atau datang dari mana, tetap sholat fardunya di masjid. Karena dihitung berjamaah meskipun dia sholat munfarid. Ya, jadi betul, jin itu menggoda manusia, memalingkan manusia ya, untuk
tidak melakukan sholat dengan sempurna. Sebagaimana Rasul ketika sholat ada bola api di hadapannya, sihamun minan nar, ada panah atau bola di hadapannya, panah api, bola api ya. Kemudian ditangkap dan Rasul teringat Sulaiman alaihi salatu wassalam dan beliau melepaskannya. Andai kan aku tidak ingat doa Sulaiman, niscaya aku ikat kamu di salah satu pohon Madinah agar menjadi mainan anak-anak Madinah. Kalau kita mah ada panah api ya baca aja dari auzubillahi minasyaitonir. Kita mah digodanya bukan dengan panah api, Pak, dengan suara handphone. Handphone berdering ya. Jadi bicarakan itu. Suara handphone. Ada yang ringtone-nya azan, nggak boleh itu azan jadikan ringtone, nggak boleh. Ayat Quran nggak boleh, nggak boleh. Itu tidak adab kepada Quran, tidak adab kepada azan, tidak boleh. Ringtone itu tidak boleh dari ayat atau dari azan bahkan. Serasa seperti religius, wah ringtone-nya aja syar'i gitu. Padahal itu keliru, tidak boleh. Lafaz-lafaz agama dijadikan sebagai ringtone. Yang kedua, sesibuk apa sih kita sampai di sholat saja ada yang nelpon gitu? Matikan dulu atau di mode pesawat itu. Sesibuk apa sih presiden lain orang lain? Anggota dewan bukan, apalagi lurah, camat, super sibuk kan bukan kita. Jadi sesibuk apa sih kita sampai ada orang nelpon waktu sholat atau lain sebagainya? Matikan saja atau di mode pesawat yang tidak ada sinyal. Dan kalau terpaksa kita lupa misalnya berdering, boleh dimatikan ketika sholat. Ambil dulu, ulah dibekap tambah penasaran orang, tambah penasaran kalau dibekap tambah nggak khusyuk malah gitu. Ambil, matikan, tapi jangan dilihat pesannya. Kalau dibekap main tambah penasaran orang gitu. Jadi gitu ya, jangan membiarkan handphone hidup ketika sholat. Itu 5 poin dari pelajaran atau poin dari surat Al-Jin. Bahwasanya mereka mendengarkan dakwah seperti hanya kita mendengarkan dakwah. Dan kalau boleh dikata, kan jumlah mereka tuh lebih banyak dari manusia ya, karena jin itu kan matinya lama, yang 5.000 tahun, 3.000 tahun. Maka dapat dipastikan bahwa ketika mereka mendengarkan taklim, itu jumlah mereka lebih banyak dari jumlah kita. Bergunduk-gunduk, bertumpuk-tumpuk. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Ini lagi taklim, itu jin lebih banyak. Tapi saya tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Mohon izin Ustaz. Ya, monggo. Terkait dengan bahasa Arab itu, terang di saya itu nggak tahu bahasa Arab. Apakah sholatnya itu sia-sia? Orang yang melakukan sholat dan tidak memahami bahasa Arab, sholatnya tidak sia-sia. Hanya saja tidak dapat khusyuk secara sempurna. Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang bisa khusyuk kalau bacaannya tidak dipahami. Itu aja logikanya. Gimana kita dapat khusyuk kalau yang kita baca kita tidak pahami? Bahkan Allah mencela orang-orang yang melakukan sholat tidak memahami bacaannya. Artinya apa? Thalabul ilmi itu harus tetap berlanjut, harus tetap berjalan. Memahami bacaan sholat. Ibu-ibu punya kajian itu syarah makna sholat yang dibahas dengan detail per bacaan-bacaan sholat itu. Jadi meskipun kita tidak paham harfiahnya, minimal kita paham gamblangnya, globalnya. Itu paling minimal. Ya. Substansinya lah ya. Ketika misalkan subhanarabbiyal azim. Bahasa Arab itu wajib. Kalau Iya. menjalankan wajib itu kan dosa. Iya. Ini kuresnya kan di situ. Itu kata Imam Syafi'i. Seharusnya solusi itu ya, supaya di sini ini dalam pengertian pemahaman jemaah ini supaya sholatnya itu harus khusyuk. Apakah nggak ada program untuk istilahnya gitu khusus bahasa Arab
Ya, Sudah pernah, tapi berjalan 3 kali. Dan selebihnya itu selesai, bubar gitu ya. Enggak, maksud saya tadi mengutip perkataan Syafi'i rahimahullah taala, man taraka ta'allum al-arabiyyah fa huwa athim. Barang siapa yang meninggalkan belajar bahasa Arab, dia berdosa. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan memahami Quran hukumnya wajib karena itu kitab suci kita dunia akhirat. Dan tidak ada cara memahami Quran kecuali dengan bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab hukumul wasilah. Wal wasilah laha hukumul goyah. Al wasilah laha hukumul goyah. Wasilah itu perantara atau sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Maka kalau tujuannya itu wajib memahami Quran, sarananya pun wajib diupayakan. Dan upaya itu terikat dengan sebuah kaidah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita, termasuk mempelajari bahasa Arab semampunya. Semampunya. Jadi ya gimana Pak Ji? Lalu dengan ayat alamal insan nama alam ya Allah. Ya Allah mengajarkan kita ilmu yang kita tidak ketahui. Allah mengajarkan kita ilmu sholat sebelumnya kita tidak tahu. Allah mengajarkan kita puasa sebelumnya kita tidak tahu. Allah mengajarkan segala hal sebelumnya kita tidak tahu. Allah mengajarkan itu kepada kita semua. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan wajib belajar bahasa Arab itu semampu kita. Ada upaya untuk mempelajari bahasa Arab. Namun kalau itu tidak bisa juga, minimal kata para ulama, kita memahami secara gamblang apa yang paling menjadi dasar kebutuhan ibadah kita. Sholat, ya, tilawah, zikir, kemudian apalagi itu manasik, kemudian ibadah-ibadah lain yang sifatnya dasar, minimal kita memahami secara gamblang. Jangan sampai tidak paham sama sekali. Jangan sampai tidak paham sama sekali. Karena kita diperintahkan untuk khusyuk dan sempurna, dan jalan dari kekhusyuan itu adalah memahami apa yang kita baca. Dan saya yakin maksud dari perkataan Imam Syafi'i bahwa belajar bahasa Arab itu wajib, saya yakin itu babnya bukan bab pendosaan tapi penegasan. Namanya takhidul fi'li, menegaskan tentang pentingnya dan tentang urgensinya belajar bahasa Arab. Saya yakin bukan kepada arah bukan kewajiban yang sifatnya dosa dan tidak dosa, tapi lebih kepada penegasan bahwa itu hukumnya dalam. Dan saya yakin Ibnu Taimiyah ketika mengatakan bahwa belajar bahasa Arab hukumnya seperti hukum memahami Quran yang sifatnya wajib, itu pun beliau lebih mengarah kepada penegasan tentang betapa urgennya kita belajar bahasa Arab, bukan kepada pendosaan atau penetapan hukum dosa bagi yang meninggalkannya. Nah, itu mungkin beberapa renungan dari surat Al-Jin ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Karena ini selanjutnya adalah surat Al-Muzammil, tapi waktunya nampaknya tidak akan cukup ya. Berapa? Kalau bapak-bapak mau khusus yang bacaan sholat itu seperti ibu-ibu, boleh kita kaji di sini. Tapi bapak-bapaknya serius buat catatan yang pokok-pokok dulu, mungkin dari Fatihahnya dulu, dari Iftitah, Fatihah dan seterusnya. Sehingga nanti walaupun tidak paham perkataan, globalnya tahu oh Fatihah itu ini, tahiyat itu ini, bisa mengatasi masalah yang tadi. Betul. Tapi ya itu harus serius seperti ibu-ibu, kalau nggak serius malah bablas. Kalau ibu-ibu emang disiplin, Tulis kan? semua ditulis. Bahkan tafsir juz amma yang sudah kita khatamkan itu tercatat rapi. Rencana mau kita bukukan. Ini diterbitkan oleh Pondok Quran. Tafsir juz amma, tafsir padat dan ringkas. Ya. Jadi pedoman buat orang-orang yang mau mentadaburi dan mempelajari makna tafsir dari surat di juz amma. Serius ibu-ibu serius. Nah, tak ada gawe deh, bener. Bapak kan sibuk, ya, bapak sibuk.
Sibuk ngasuh ibu-ibunya. Sibuk nyari HP. Gitu kan gitu. Tapi itu pun terbatas kan. Ya. Itu pun terbatas enggak. Ya, enggak. Kalau yang banyak memang tidak bisa gitu. Tapi kalau yang sedikit itu bisa ada 20 orang di pondok Quran itu yang belajar secara serius, dalam arti kata serius itu dia seperti sekolah lah. Mencatat, kemudian kalau ketinggalan mengejar, melengkapi, dan catatannya lengkap semua yang dipelajari di juz tersebut. Nah, kemudian itu surat jinnya. Kadang ada pertanyaan, apakah jin itu sama dengan manusia beranak pinak? Sama. Jin itu makan, minum, berkeluarga, beranak pinak sama dengan manusia. Apa dalilnya? Wa nusyarikuhum fil amwali wal aulad. Dan kami samakan manusia dengan jin itu fil amwali wal aulad, dalam harta dan juga anak-anak. Artinya apa? Mereka memiliki keturunan yang banyak dan mereka juga memiliki harta benda. Sama dengan manusia, berkeluarga dan juga hidup seperti layaknya di kehidupan manusia. umurnya panjang. Hanya saja umurnya panjang. Termasuk korin kita. Ada jin namanya jin korin, dia melekat pada kita kemanapun dan dimanapun kita ada. Dan kalau kita meninggal, korinnya itu nggak meninggal. Maka kalau ada orang datang menyerupai almarhum, itu kemungkinan besar adalah korinnya. Kesurupan-kesurupan itu ya. Surupan, gentayangan, marakayangan itu bukan arwah kembali, memang korinnya masih hidup. Yang tahu detail sel per selnya kita, itu namanya korin. Rasul bersabda, tidaklah seseorang illa wa ma'ahu qarinuhu. Laisa ahadun, tidak ada seorang pun illa kecuali ma'ahu, bersamanya qarinuhu, qarinnya, jin qarin. Wala anta, hatta anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ada qarin yang membersamai Anda? Nah, saya juga. Illa annahu la ya'muruni bil ma'siyah. Tetapi korinku sudah taluk, sudah tunduk, ditundukkan oleh Allah SWT dan tidak mengajakku kepada maksiat. Nah, itu bedanya. Kita punya korin, Rasul juga punya korin, tapi korinnya Rasul tidak menyuruh kepada maksiat. Kalau korinnya kita ngajak itu balik. Korin orang mah teu balik wae. Keur tenang-tenang ngopi, aya nu ngalangkung geulis. Tinggal itu tinggal. Nah, eta korin menyuruh. Si korin mah hayang teh seneng wae si korin urang. Jadi gitu ya. Ketika kita meninggal, korin kita belum meninggal. Dia hidup mungkin 3000 tahun, 4000 tahun. Maka ini tadi ya. Ya. Kalau manusianya beriman, kalau korinnya beriman juga kan enak kalau gitu. Iya, tapi karena sebagaimana sifat jin itu adalah mengajak kepada keburukan, memang tugas utamanya begitu, mereka selalu menggoda kita. Jadi kita ini dikawal oleh 2 malaikat dan 1 korin. Nggak usah takut apa-apa, korin aja malaikat aja. Tapi jangan ngobrol dengan si korin. Rin, wayah lah. Jangan, tidak bisa begitu. Semua orang punya korin. Kemudian yang kedua, apakah jin dengan manusia bisa menikah? Bisa, tapi itu dilarang. Bisa punya anak. Bisa. Bisa. Tapi dilarang oleh agama. Wa nusyarikuhum fil amwali wal aulad, kami sekutukan mereka dalam harta dan anak-anak. Itu di antara tafsirnya adalah bahwa jin dan manusia yatanakahu, bisa saling menikah. Tetapi itu dilarang. Dilarang. Tidak diperbolehkan. Katanya Ratu Bilqis jin. Ratu Bilqis manusia. Manusia. Kan ayatnya begitu, kata Hudhud, ya Hudhud, dari mana kamu? Dari mana saja kamu? Datangkan sebuah alasan atau aku akan sembelih kamu, kata Sulaiman kan begitu. Kata Hudhud, aku melihat seorang wanita, imra'atan,
Imra'atan itu manusia. Tamlikuhum, menguasai, merajai mereka sebagai raja. Yasjuduna lisyamsi, bersujud kepada matahari. Jadi kesaksian Hudhud itu bahwa seorang wanita manusia merajai mereka, menguasai mereka sebagai putri rajanya, dan mereka sujud kepada matahari. Nah, dengan kabar dari Hudhud, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengajaknya masuk Islam. Hudhud itu jin. Hudhud itu burung ukurannya sekecil burung gereja. Hudhud, kalau kita lihat kamus atau mu'jam itu ada hudhud itu segede burung gereja, kecil. Badak ting atau mal kena jendela, kecil. Burung gereja itu kan kalau di Bandung berapa? Gereja. Piit, sebarahan piit di Bandung. 20.000 juga tah di Tasikna burung gereja teh 3 jutaan. Anu tos syahadat. Kan burung gereja. Jadi burung anu tos Islam mahal 3 jutaan di Tasik. Nah, jadi Balqis adalah manusia. Dan mereka akhirnya tunduk kepada Sulaiman karena tidak punya daya upaya lagi kecuali tunduk kepada Sulaiman dan ikut menjadi muslim. Wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu waliyut taufiq wa ta'ala alam bisawab wa ta'ala muradihi wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.